akhirnya sudah banyak yang melihat bahwa beliau ini sudah keluar jalur banyak sekali. Mudah tantrum, mudah marah, reaktif, emosional begitu ya sekarang posisinya ya. Beliau juga kan makannya kan kurang sehat ya, senangnya kan makan burger sama fries, terus minumnya Coca-Cola tiap hari gitu kan seharian, terus jarang tidur, ya kan. Jadi kalau lagi press conference kan kelihatan tangannya gemeteran, terus emosi gitu. Orang yang ya kurang sehat lah sebetulnya ya. Bayangin guys, dalam keadaan negara adidaya terbesar di dunia dipimpin sama pria yang kurang sehat dan emosional. Ini kan kebijakannya bisa bahaya juga. Nah, kalau sekarang ini dengan kebijakan seperti ini sebenarnya masyarakat Amerika tuh gimana sih sama Trump ini? Kan kayaknya agak sedikit reaktif gitu kan orangnya gitu. Ama approve apa suka dengan dia atau sebenarnya agak nyeleneh gitu. Tapi kalau yang saya lihat sekarang, bahkan orang Republik sendiri banyak yang mulai mengkritik dia ya, banyak sekali yang mulai mengkritik dia, yang kayak kemarin dia 2 hari lalu memperolok Obama dan istrinya, dibilang ape Ya, gitu, kayak kayak heeh, kayak monyet atau kayak heeh, simpanse kayak gitu ya. Itu kan heeh, menghina kan, menghina. Nah, itu banyak heeh, sekali orang Republik yang udah marah gitu. Dan ICE dengan beberapa orang terbunuh ini juga kan orang Republik juga banyak yang udah marah kan. Dan kasus heeh, Epstein itu juga Epstein banyak juga orang Republik yang marah karena gini, di Amerika nih perselingkuhan masih ditoleransi lah. tinggi, Perselingkuhan kayak waktu Clinton gitu ya masih ditoleransi. Tapi kalau heeh, kejahatan seksual terhadap anak-anak, pedofilia itu di sini semua orang anti, semua orang anti, bahkan orang yang jahat juga anti gitu. Jadi memang kasus pedofilia ini kan fotonya udah beredar ya sekarang. Ada anak ya, kecil lagi dipangku, dicium-cium gitu. Itu buat ya, banyak sekali orang yang marah. Dan saya ngomong sama beberapa orang yang tadinya sangat mendukung ya presiden sekarang itu terus nyesel gitu. Mereka bilang, saya dukung, akhirnya ngomongnya gitu, saya dukung cuma karena abis gak ada partai pilihan lain kan, cuma dua kan. Ya udah saya dukung karena saya nggak senang heeh, sama Kamala Harris gitu kan, Kamala Harris. Tapi kalau ngelihat dia kayak gini, saya nggak senang juga gitu. Dan dia kan sekarang tapi terlihat semakin apa ya, em, semakin em, bertindak di luar batas lah ya. Semua ya, semua tempat, semua museum, airport mau pakai nama dia kan, dikasih hmm, nama dia. Terus dia ingin membangun banyak sekali em, gedung-gedung baru, monumen, segala macam pakai nama dia semua. Jadi memang kalau di Amerika kan biasanya semua serba teratur ya. Kalau mau ya, membangun sesuatu tuh perencanaannya panjang banget, nggak ujuk-ujuk. Oh saya mau ini bikin, saya mau ini bikin lah. Itu kan bukan barang sendiri ya, punya harus ada sistemnya kan, karena tata heeh. negaranya kan juga jelas gitu. Jadi sekarang mulai mulai ada suara-suara internal di partai sendiri yang tidak cocok dengan keputusan presiden yang sekarang gitu. Nah ini menariknya gini, ini kan banyak kebijakan beliau ini yang agak kontroversial ya, ibaratnya dari zaman kebijakannya dengan Palestina, kebijakan kemudian juga apa namanya menyerang Iran waktu itu, ditambah kemudian eh, apa menculik presiden negara lain begitu, gitu, ditambah kemudian bikin PBB tandingan gitu kan, bikin BOP gitu kan, nah dan udah gitu. Di dalam negeri juga bikin ICE-nya termasuk ya edan-edanan lah gitu. Dan keluar lagi list ini gitu kan jadi kayaknya multiple banget ini sosok ya gitu. Tapi kok sakti banget gitu nggak ada yang bisa nyolek begitu ya. Kan kalau dilihat salah satu tokoh ini kan Epstein Files ini kan bener-bener heboh ya, apalagi kalau kita tahu mereka ngapain aja, kegiatannya apa aja, kemudian video-videonya pada leak, apa email-email juga pada keluar gitu. Kemudian salah satu tokoh setelah Epstein-nya ya beliau gitu kan. Tokoh yang banyak disebut selain Epstein sendiri, ya dia ini gitu. Ini kan unik dan dia adalah presiden dari sebuah negara adidaya gitu. Nah ini eh,
semuanya seperti terhubung gitu ya, seperti terhubung dengan segala kebijakannya dan segala untuk kebijakan internasional juga kayaknya nggak ada yang bisa ngelarang dia gitu. Dia bertindak sesuai apa yang dia mau. Dia kepengen sesuatu, dia tinggal post, dia tinggal ketik. Dia nggak suka sama Obama misalnya gitu, dia bikin aja gitu status konten seperti itu. Ini kan bukan seperti bahasanya presiden ini. Ini seperti apa sih Mbak di sana ngelihat ini kayak semacam agak anomali gitu ya maksudnya nggak seperti biasanya yang ada tatanannya, ada adabnya gitu. Betul, betul. Dan tadinya memang banyak orang yang tidak berani komentar ya, karena memang orang Nah, ini sangat berkuasa kan, punya banyak uang, nah, dan dia punya banyak teman orang berkuasa dan punya uang yang mendukung kan. Jadi memang susahnya adalah, apalagi negara kapitalis ya, em, nah, ketika uang berkuasa, lalu kan di sini lobbyis juga kan sangat kuat ya, lobbyis juga kan ya, perlu uang. Nah, itu lalu ketika para banker em, berkuasa ikut mendukung dia, hmm, hampir tidak ada peluang bagi orang biasa atau orang normal ya, yang bisa melawan sepertinya tadinya kan. Tapi saya melihat sekarang sudah kelihatan kok bahwa suara-suara yang menolak itu sekarang semakin banyak ya, semakin terdengar. ya, Misalnya hmm, dulu Bernie Sanders kan kalau ngomong dia selalu kan selalu mengkritik ya, mengkritisi. nah, Itu kan suara-suara yang kritisi itu seperti tidak kelihatan di media massa. Sekarang sudah banyak sekali kelihatan. Bahkan dengan terpilihnya wali kota New York misalnya, itu New kan York, sebetulnya dia kan sangat berani melawan ya, sangat berani melawan dan ya, bahkan diundang juga ke ke White House gitu. Em, nah, Artinya kalau saya sih melihat saya sekarang justru semakin positif, semakin optimistis saya sekarang melihat bahwa em, masyarakat semakin sadar karena demokrasi sebetulnya kan tidak akan berjalan ketika para pemilih dan para pelaku demokrasi itu tidak mengerti em, apa ya, tidak educated ya. Jadi hmm, nah, di Amerika ini pemilu memang tidak banyak sekali, tidak banyak partisipasinya. Apalagi orang Asia. Orang Asia tuh hmm, sudah punya suara, sudah citizen itu paling rendah orang Asia partisipasinya dalam pemilu. Nah, itu sekarang menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa kita kalau punya suara ya sebaiknya dipakai ya. Dan orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berhati baik gitu, yang punya moral, beretika. Kalau kita diam saja, akhirnya orang-orang yang tidak punya etika, tapi punya uang dan berani ya, punya kekuasaan, akhirnya mereka akan semena-mena kan, gitu. Itu saya melihat sekarang orang sudah mulai sadar. Bahkan orang-orang yang saya kenal sendiri yang tadinya sangat membela, ya, dan karena mereka orang Republikan gitu, sekarang mereka sudah berani bilang bahwa saya nyesel juga nih milih dia gitu. Ya, ini masyarakat dunia juga sebenarnya sekarang ngelihat bahwa ini sesuatu pola yang berbeda. Sampai sekarang kalau nggak salah ada ketegangan antara Amerika dengan Eropa kan sekarang ini. Apalagi dengan ada rencana beliau untuk mencaplok Greenland juga. Padahal mereka tuh ally sebenarnya ya. Yang masyarakat Eropa kemudian punya diskusi sendiri. Kayaknya nggak bisa kita terus-terusan bergantung atau juga berteman sama sama Bapak Presiden itu deh gitu. Ada pernyataan seperti itu. Ini kan jadi bikin gawat juga nih. Iya, Partai Republik kan juga akhirnya orang-orang Partai Republik itu mulai marah juga karena gini misalnya, kan dulu Chase Chase Bank itu kan JP Morgan Chase itu kan ah, financial institution terbesar di dunia ya, terbesar di ya, dunia. Terus selalu mendukung mendukung Republik, mendukung partai presiden yang sekarang. Baru ah, disitu kan belum lama ini presiden yang oh, sekarang menuntut secara hukum karena dibilang, ah dulu kan akun gue ditutup gitu. Padahal akun ditutup karena alasan lain, tapi menurut di kacamata dia ditutup gara-gara ada faktor politik, ada faktor balas dendam. Padahal Chase sebagai financial institution terbesar di dunia itu tadinya memang selalu mendukung dia kan. Nah, itu orang-orang Republikan pada bilang sekarang pada banyak yang marah kan. Loh ini gimana sih teman sendiri kok dimusuhin gitu. Akhirnya sudah banyak yang melihat bahwa beliau ini sudah keluar jalur banyak sekali.
Mudah tantrum, mudah marah, reaktif, emosional begitu ya sekarang posisinya ya. Beliau juga kan makannya kan kurang sehat ya, senangnya kan makan burger sama fries, terus minumnya Coca-Cola tiap hari gitu kan seharian, terus jarang tidur, ya kan. Jadi kalau lagi press conference kan kelihatan tangannya gemeteran, terus emosi gitu. Orang yang apa, ya kurang kurang sehat lah sebetulnya ya, kurang sehat, kurang tidur, makannya kurang sehat. Jadi orang normal dimanapun kalau seperti itu terus-menerus pasti akan berpengaruh ya, apalagi seorang pemimpin ya. Pemimpin kan banyak sekali masalah yang harus dipikir, selalu di apa, apalagi Amerika. Amerika kan negara yang Banyak pressure ya. Dan dipimpinnya dengan keadaan nggak terlalu sehat. Bayangin gak sih, dalam keadaan negara adidaya terbesar di dunia dipimpin sama pria yang kurang sehat dan emosional. Ini kan kebijakan-kebijakannya bisa bahaya juga. Nah sekarang kita beralih ke Epstein Files, Mbak. Kalau di sana heboh nggak sih Mbak Epstein Files ini? sebetulnya heboh dari dulu ya. Kita juga sebetulnya banyak yang dapat bocoran gitu kan. Cuman Heeh. gini, orang juga kan kalau menyerang, yang kalau yang diserang punya kekuatan besar ya orangnya juga kan mikir gitu. Jadi kalau kayak misalnya orang-orang kayak suami saya yang memang udah lama orang Amerika asli ya. Kalau saya lagi marah-marah gitu, gimana sih kok orang Amerika diem aja? Suami saya bilang, bukan diem aja, kalau mau melawan gitu kan. Apalagi orang yang dia lawan itu secara hukum kuat ya, kuat kuat secara power, hukum, uang gitu kan. Yang mau melawan juga kan harus pinter gitu. Jadi ya, begitulah. Tetapi kembali ya, kalau kita mau bicara soal Partai Republik dan Demokrat, suami saya tuh sering mengingatkan bahwa indah Partai Demokrat yang kamu lihat sekarang dulu tidak seperti ini. Partai Republik yang kamu lihat sekarang seperti ini dulu juga tidak seperti ini. Jadi peran seorang pemimpin dan peran program-program mereka itu juga sangat penting gitu. Kita juga nggak boleh dengan semena-mena menganggap bahwa oh Partai Demokrat pasti selalu paling baik atau Partai Republik selalu paling buruk. Sebetulnya berdasarkan sejarahnya tidak selalu seperti itu. Karena Partai Republik dulu sangat pro orang miskin dan partai yang membubarkan perburuhan ya, perbudakan. Ya tapi memang berjalan dengan waktu sih ya Mbak ya. Ibaratnya kayak contoh dulu misalnya kaum apa namanya Israel dulu, Yahudi dulu kan menjadi korban apa namanya kezaliman, genosid. Sekarang pelaku gitu. Jadi memang dunia tuh berputar gitu. Kadang-kadang ya mungkin sekarangnya lagi buruk, suatu saat lagi akan baik atau sebaliknya begitu bisa terjadi. Nah, kalau sekarang ini Mbak, apa harapannya sebagai orang Indonesia yang tinggal di Amerika nih? Apa yang keinginan jadi lebih baik gitu? Atau eh, ada hal-hal yang menakutkan nggak sih di sana untuk bertahan di sana? Soalnya saya dengar kan ada 680.000 orang udah check out dari Amerika gitu, gara-gara kejadian ICE ini gitu. Kalau harapan saya gini, kan banyak tuh orang Indonesia yang suka promosi di Facebook, di YouTube, katanya, ayo ke Amerika aja, gampang, cari duit gampang gitu. Kalau saya sarankan sebaiknya berhati-hati ya, jadi jangan dengan mudah langsung mau ke sini, bawa anak banyak gitu kan, terus berhutang gitu. Banyak loh yang seperti itu, berhutang banyak sekali gitu kan, meninggalkan banyak hal, pekerjaan dan lain-lain di Indonesia mau ke sini, padahal di sini tuh ternyata tidak semudah itu gitu kan. Jangan lupa loh, kita ini minoritas dalam banyak hal. Dalam warna kulit ya, warna kulit kita kan bukan orang putih kan. Terus dalam soal aksen ya, kita kan beraksen. Terus kalau perempuan lebih berat lagi kan. Perempuan sama laki-laki kan belum equal juga kan di Amerika. Dan tambah lagi kalau kita orang Muslim. Nah, jadi empat loh. Dan kalau kita secara ekonomi miskin ya empat minoritas tuh. Eh, jadi kita harus siap dengan itu. Kalau saya pikir kalau mau ke sini sebaiknya belajar bahasa Inggris dulu yang baik ya. Terus eh, sebaiknya jangan pakai visa turis terus ke sini kerja gitu. Karena resikonya besar ya, resikonya besar itu stres banget lah kayak gitu. Ngapain sih kita hidup tuh nyari stres gitu? Kalau menurut saya loh, masih banyak cara. Amerika ini besar sekali. Amerika perlu tenaga kerja. Jadi kalau memang mau, mari kita bicarakan sama-sama. Cari jalan untuk bisa ke sini dengan legal gitu. Dengan cara yang benar. Banyak kok. Nanti kapan-kapan kita ngobrolin, saya ajarin. Saya Wah, menarik nih kayaknya nih. 5 tahun di sini tuh saya merasa sedih kadang-kadang kalau orang tuh mendengarkan informasi yang menggampangkan gitu loh. Orang yang Hmm. bicara itu juga kadang-kadang
bikin video menggampangkan, oh kesini aja biar cepet kaya gitu kan. Kerja kerja 1 minggu bisa buat sebulan, memang betul. Tetapi jangan lupa resiko lain-lainnya banyak sekali gitu loh. Resiko yang misalnya asuransi, kalau kita nggak punya asuransi, terus tiba-tiba sakit gimana gitu. Tapi kalau untuk jadi destinasi wisata masih bagus, Mak. Masih bisa. Oh bagus banget, masih bagus banget. Amerika masih bagus. Amerika kan luas banget kan. Jadi New York kalau senang yang heboh-heboh tuh New York tempatnya. Philadelphia tuh kota yang sangat bersejarah. Kalau mau ke sini lihat yang serba bersejarah, macam-macam segala macam yang pertama tuh ada di sini semua kalau mau lihat. Terus Hmm. ada tour apa ghost tour kalau mau lihat hantu-hantunya di Amerika, hantu-hantu yang apa pejuang-pejuang Amerika zaman dulu kayak apa tuh ada di sini kalau mau lihat. Terus Amerika besar sekali kok. Amerika besar sekali memang sangat menarik sebagai sebuah negara. Jadi kalau saya melihat, saya ngerti kenapa banyak orang dari seluruh dunia ingin ke sini gitu loh. Nyari duit juga cukup gampang kalau tahu caranya. Tapi jangan ini ya, jangan apa namanya tanpa pengetahuan datang ke sana, main datang-datang aja, kemudian kerja tanpa harus nggak ngurusin apa-apa gitu, malah punya masalah di negara orang ya. Orang Indonesia ke sana visa masih gampang nggak? Sekarang lebih susah, benar harus ada bukti uang dan lain-lain ya. Tapi nanti kapan-kapan Hmm. kita ngobrol Mas Ari Untung, kapan-kapan kita bicarakan cara-cara eh, ke Amerika secara legal. Nanti kita bicarakan. Itu penting penting untuk dibicarakan karena kalau enggak kan orang ingin tapi nggak tahu caranya gitu kan. Boleh juga tuh nanti kita buka ya. Moga-moga sebentar lagi kondisi politik juga udah mulai aman gitu guys. Dan ini kan apalagi yang lagi heboh sekarang nih Mbak, gara-gara di dokumen files Epstein ini kan katanya ada email mau rencana perang dunia ketiga di 28 Februari. Ini kan lagi heboh. Wah, jangan ke Amerika dulu kalau gitu. Nah, ini dia. Semoga di sana semua aman ya Mbak, terkendali. Alhamdulillah. Dimanapun kita berada, sebetulnya kita berusaha sebaik mungkin lah jadi orang baik ya. Terus minta perlindungan Ya. sama Allah itu yang nomor satu. Ah, Dimanapun kita berada. iya. Salam semua untuk orang Indonesia yang di sana ya Mbak. Moga-moga nanti kita bisa berkomunikasi lagi. Serius loh, kapan-kapan main ke sini. Kalau main ke sini nanti saya tunjukin tempat-tempat yang dibilang zombie itu loh, Kensington seperti apa, lalu tempat yang tempat belanja di mana, tempat Little Surabaya di mana, tempat banyak Wih. orang Indonesia makan di mana. Di sini ada 40 bisnis Indonesia, banyak sekali restoran Indonesia. Pokoknya menarik banget kalau Hmm. nanti saya ajak jalan-jalan. Waduh, udah gitu UMKM yang diurus sama Mbak tuh banyak Indonesia ya? Banyak, alhamdulillah. Jadi saya di mana-mana pun kerja tuh selalu jadi orang Asia satu-satunya. Nah, alhamdulillah karena saya kan banyak sekali misalnya grant ya, peluang-peluang bantuan gratis dari pemerintah gitu yang orang-orang Indonesia ini nggak tahu. Jadi saya bilang, ini ada uang gratis nih. Dapat 10.000, 25.000 US dollar gitu kan. Alhamdulillah mereka banyak yang dapat. Alhamdulillah. Wah, berarti bisa buka usaha nih kita di sana nih teman-teman semua nih ya. Ya, kalau Mudah-mudahan mau nanti sama-sama kita jalan-jalan, kita lihat bisnis-bisnis yang ada di sini apa, lalu barangkali aja lebih baik seperti itu. Kita boleh punya mimpi ya, mimpi besar, tapi kalau bisa harus tahu cara yang baik gitu loh untuk mendapatkan mimpi itu. Jangan cari jalan singkat kan kalau bisa gitu. Kalau Iya. kita planning bisa kok, insya Allah bisa. Nggak ada yang nggak mungkin. Nah, itu kayaknya kita bisa bikin pelatihan, nanti kita bikin satu obrolan dengan Mbak Indah ya. Bagaimana caranya bisa berkarir di Amerika ya. Walaupun teman-teman masih di Indonesia, siapa tahu nanti ada disusun dengan baik semuanya. Jadi bukan illegal alien yang datang ke sana, tapi legal dan juga bisa jadi pengusaha hebat yang ada di sana gitu ya. Amin. Waduh. Banyak Amerika nih banyak banget peluang, banyak sekali peluang. Bisa sekolah, bisa ikut program singkat yang 3 bulan dapat gratis dari pemerintah, bisa sekolah ngambil master atau S1 atau S3, bisa kerja, program J1, kerja di hotel, bisa jadi eh, pembantu perawat ya, nursing Hmm. aid. Banyak banget peluangnya kalau mau. Nanti kita bicarakan kapan-kapan. Waduh, boleh juga nih, menarik ya. Mbak Indah ini kalau kita bilang tadi tadi beliau mengatakan bahwa sebagai minority dan juga 4
poin yang harus bisa survive di situ gitu, dan ternyata masih bisa berkarya dan bahkan bisa memberikan kesempatan buat teman-teman semua. Ini kan menarik bahwa ternyata peluang itu ada, walaupun sebesar lubang semut juga ternyata bisa ada peluang besar di baliknya. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi, tapi saya rasa di sana juga udah malam banget ini, kasihan banget. Makasih Mbak Indah. Waktunya nanti salam buat keluarga semua di sana. Kita mampir di sana deh nanti ya, dari apa New York, Washington, mampir ke Philly kan deket tuh. Oke teman-teman semuanya, kalau mau kenal sama Indah, sosial medianya apa nih Mbak? Indah Nuritasari. IG-nya? Ada di IG, ada di Indonesian Lantern Media, juga indonesianlantern.com. Di YouTube juga ada Indonesian Lantern di YouTube. Itu ada, oh iya Mas Ari, di YouTube kami banyak sekali menginterview orang yang mendapatkan beasiswa ke Amerika. Ada orang banyak sekali yang bagaimana kiat-kiat mereka mencari pekerjaan. Itu semua ada di YouTube-nya Indonesian Lantern. Indonesian Lantern, teman-teman silakan di-subscribe. Di YouTube. Nah, itu banyak sekali cerita-cerita orang Indonesia yang sukses. Jadi kalau kita mau meniru ya tiru mereka gitu. Nah, menarik tuh. Ya, jadi Indonesian Lantern itu ada di YouTube dan juga di Instagram, dan Mbak Indah ini ada di Indah Nuritasari ya. Teman-teman kalau mau nge-add, mungkin mau nanya-nanya, mau DM, mau pengen tahu, mau cari tahu, mau belajar, monggo silahkan. Siapa tahu ini menjadi, walaupun teman-teman ngobrol di episode ini kita ngobrolin politik, tiba-tiba ada peluang yang bisa jadi manfaat buat teman-teman semua, bisa membuka satu sebuah rezeki misalnya, kita nggak ada yang tahu ya teman-teman semuanya. Moga-moga bermanfaat. Ya, terima kasih ya Mbak waktunya. Salam buat keluarga semua yang ada di sana. Makasih. Mohon maaf ini mengganggu pagi-pagi, malam-malam. Makasih semua Mbak Indah. Terima kasih teman-teman semua. Jika dirasa menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya link ini ke jaringan atau circle teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.